Momentum perang Rusia-Ukraina telah berubah secara dramatis. Melawan segala kemungkinan, Ukraina berhasil melemahkan dan menghambat salah satu kekuatan militer terbesar, meski memulai konflik sebagai pihak yang tak diunggulkan. Sekarang, banyak analis militer terkemuka berpendapat bahwa Ukraina memiliki jalan realistis untuk mencegah kemenangan Rusia, bahkan ketika perang terus berlanjut dan Moskow melanjutkan strategi perangnya yang menguras tenaga. Salah satu pemikir militer itu adalah Ben Hodges, pensiunan perwira Angkatan Darat Amerika Serikat yang pernah menjadi Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa dan mentor senior NATO bidang logistik. Hodges adalah pria dengan pengalaman militer puluhan tahun, memiliki wawasan hampir tak tertandingi tentang taktik, strategi, dan dinamika konflik modern yang terus berubah. Saat dia berbicara, orang-orang mendengarkan, dan selama bertahun-tahun dia sering berkomentar tentang perang di Ukraina. Faktanya, sejak tahap awal perang, dia menjadi salah satu pendukung paling vokal tentang kemungkinan kemenangan Ukraina dalam bentuk apapun. Pada bulan September 2022 misalnya, ketika sebagian besar media dunia yakin bahwa Rusia pasti akan memiliki terlalu banyak uang, kekuatan, dan tenaga kerja bagi Ukraina untuk bisa melawan, Hodges menulis opini di The Telegraph berjudul, "Bersiaplah menghadapi terpecah belahnya Rusia itu sendiri." Dalam artikel tersebut, dia berpendapat bahwa Rusia tidak hanya akan kalah perang, tetapi seluruh federasi Rusia, seperti yang kita kenal, akan runtuh akibat dampak yang terjadi setelahnya. Dia berulang kali menyoroti apa yang dia anggap sebagai kegagalan pemerintah Rusia, secara khusus mengkritik Putin dengan sangat tajam. Bahkan ketika perang telah berubah-ubah dengan dinamika yang benar-benar berbeda berkembang seiring waktu, seperti pergeseran dari serangan mekanis ke perang drone, Hodges sebagian besar tetap mempertahankan pandangannya bahwa Rusia tidak bisa dan tidak akan keluar sebagai pemenang. Seiring waktu, beberapa penilaian umum Hodges tentang perang semakin banyak mendapat sambutan dari para analis. Pada tahun 2026, dia tetap memegang pandangan tersebut dan membagikan beberapa pemikirannya yang lebih baru tentang konflik tersebut dalam sebuah wawancara mendalam di podcast Decoding Geopolitics bersama Dominic Pressel pada awal Mei. Dalam sambutan pembuka wawancara tersebut, Hodges menyatakan, sudah jelas bahwa momentum telah beralih menguntungkan Ukraina. Itu bukan berarti Ukraina akan segera menang, tapi saya rasa makin jelas Rusia tak bisa benar-benar mengalahkan Ukraina. Saat diminta penjelasan, Hodges menyebut 5 alasan utama penyebabnya, dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah korban. Dengan Hodges secara jelas menyatakan momentum ini telah bergeser sebagian karena banyaknya korban yang diderita Rusia akibat serangan Ukraina. Korban kini untuk pertama kalinya melampaui jumlah yang bisa direkrut Rusia ke angkatan bersenjata mereka. Data mendukung hal ini dan angka resmi memberikan gambaran yang cukup suram dari perspektif Kremlin dengan dilaporkan 352.000 tentara Rusia tewas dalam perang dengan Ukraina sejak hari dimulainya hingga akhir tahun 2025. Angka tersebut diumumkan oleh media Rusia di pengasingan, Meduza dan Media Zona pada 9 Mei 2026, yang juga merupakan tanggal parade militer tahunan Rusia untuk merayakan kemenangan atas Jerman Nazi selama Perang Dunia II. Untuk menghitung jumlah korban Rusia, Media Zona bekerja sama dengan layanan BBC Rusia untuk menyusun basis data luas tentang kematian tentara yang telah dikonfirmasi, menggunakan berbagai sumber seperti unggahan media sosial dan catatan warisan resmi untuk membantu mereka. Basis data tersebut mencakup sekitar 218.000 nama tentara Rusia yang telah dikonfirmasi tewas di Ukraina. Untuk mendapatkan perkiraan 352.000, Media Zona dan Meduza kemudian melihat tingkat kematian pria berlebih pada kelompok usia muda yang terlihat dalam catatan warisan. Perkiraan mereka tampak akurat sebab organisasi lain yang meliput perang juga mendapat angka serupa. Sebagai contoh, Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang merupakan lembaga kajian berbasis di Washington menyatakan pada bulan Januari bahwa sekitar 325.000 tentara Rusia ditambah 140.000 tentara Ukraina kemungkinan telah tewas dalam perang hingga akhir tahun 2025. Angka-angka ini tidak termasuk korban yang tercatat pada tahun 2026 yang menurut laporan telah menyebabkan puluhan ribu lagi tentara Rusia tewas di garis depan dan tak terhitung lagi yang terluka. Perkiraan itu juga tak termasuk kematian pejuang asing dan tentara yang bertempur untuk Rusia di berbagai milisi di wilayah Ukraina yang diduduki. Jadi, kerugian Kremlin kemungkinan jauh lebih besar. Itu mungkin menjelaskan mengapa Rusia berusaha keras untuk menyembunyikan informasi apapun tentang tingkat korban mereka,
bahkan terkadang menghapus data dari catatan publik atau mengaburkan gambar satelit pemakaman militer agar kelompok riset Rusia dan masyarakat umum tidak menyadari sejauh mana kerugian negara itu. Tapi Kremlin tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Bahkan ketika mereka berusaha keras memblokir aplikasi, melarang VPN, dan memutus akses masyarakat Rusia dari dunia luar, banyak laporan media yang terus mengungkap kebenaran. Rusia telah mengalami korban jiwa yang jauh lebih besar daripada Ukraina dan terus mengirimkan pasukannya ke garis depan, mengandalkan taktik kekerasan untuk akhirnya membuka jalan menuju kemenangan. Selama bertahun-tahun, mereka lolos dari konsekuensinya. Namun sekarang, seperti yang dicatat oleh Hodges, cadangan tenaga manusia Rusia mulai menipis. Pada Mei 2026, data menunjukkan pasukan Kremlin kehilangan lebih banyak prajurit daripada yang direkrut selama 5 bulan berturut-turut. Lebih tepatnya, pasukan sistem tak berawak Ukraina memperkirakan bahwa Rusia merekrut sekitar 148.400 orang dari Desember 2025 hingga April 2026. Dalam periode yang sama, Rusia mengalami 156.735 korban jiwa yang telah dikonfirmasi. Dengan Maret dan April, masing-masing mencatat sekitar 34.000 korban. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin buruk keadaannya karena Rusia tidak bisa lagi bertahan dengan doktrin memperlakukan tentaranya seperti umpan meriam dan mengandalkan pasokan rekrutan baru yang tampaknya tak terbatas untuk menggantikan mereka. Tentara Rusia tidak lagi bertambah besar atau bahkan tetap sama besar. Jumlahnya menyusut sedikit demi sedikit setiap bulannya. Semakin sedikit jumlahnya, kekuatannya makin lemah dan peluang Ukraina makin besar. Para komandan Kiev sudah mulai meningkatkan harapan mereka dan menetapkan target yang lebih tinggi lagi, berharap dapat melumpuhkan hingga 50.000 tentara Rusia setiap bulan pada akhir tahun 2026. Jika mereka bisa mendekati target itu saja, itu sudah merupakan kemenangan besar, karena Rusia saat ini saja sudah gagal menggantikan kerugian sekitar 30 hingga 35.000 tentara per bulan. Jadi, akan sangat mustahil bagi Rusia untuk menghadapi kehilangan 40.000 personel atau lebih. Memang, negara itu tampaknya telah menggunakan cara-cara yang semakin putus asa untuk meningkatkan perekrutan, mulai dari pemerasan, propaganda, hingga kampanye pemasaran yang menyesatkan yang ditujukan untuk menipu para pelajar agar mendaftar sebagai operator drone sebelum akhirnya dikirim ke zona pertempuran di garis depan. Tapi semua itu tidak berhasil. Angkanya tidak bergerak ke arah yang diinginkan Kremlin. Korban jiwa terus meningkat sementara perekrutan stagnan, dan hal itu juga berdampak pada kinerja yang semakin buruk di medan perang. Hal ini membawa kita ke alasan kedua menurut Hodges di balik kejatuhan Rusia dan kebangkitan Ukraina. Tidak ada kemajuan berarti selama berbulan-bulan yang dicapai pasukan Rusia di lapangan. Selain korban jiwa, salah satu metrik terpenting untuk mengukur keberhasilan sebuah kampanye militer, terutama invasi atau upaya menaklukkan negara lain, adalah wilayah. Jika pasukan penyerang berhasil merebut sejumlah besar wilayah setiap hari, minggu, dan bulan yang berlalu, itu menandakan keberhasilan. Jika pasukan bertahan mampu mempertahankan posisinya dan memperlambat kemajuan musuh, atau bahkan membatalkannya dengan merebut kembali wilayah yang hilang, biasanya itu menunjukkan bahwa para penyerang gagal. Seperti yang dicatat oleh Hodges dan Presol dalam wawancara, kemajuan Rusia melambat di banyak wilayah sepanjang tahun 2025 dan hampir benar-benar terhenti pada awal tahun 2026. Selama beberapa bulan tahun ini, Rusia justru kehilangan wilayah, sementara Ukraina berhasil merebut kembali wilayah lebih banyak daripada yang hilang. Hodges menyebut pengembangan drone Ukraina secara besar-besaran sebagai salah satu alasan utama di balik hal ini, serta kemampuannya untuk melacak setiap tentara Rusia yang kurang beruntung jika tertangkap di tempat terbuka di suatu lokasi. Dia menjelaskan, Ukraina telah menciptakan zona mematikan di garis depan, area di mana pasukan Rusia tak mampu menembus dan komandan Kremlin tak bisa mengumpulkan formasi besar untuk mencapai kemajuan yang mereka butuhkan. Sebaliknya, regu penyerang kecil mereka justru terus-menerus dimusnahkan. Kremlin dikabarkan telah mencari berbagai taktik untuk mengatasi masalah ini, seperti mengirim regu yang lebih kecil lagi untuk menyusup ke posisi Ukraina. Namun Hodges meragukan hal ini cukup untuk mempengaruhi perang secara signifikan, terutama jika dikombinasikan dengan 3 alasan tambahan yang ia sebutkan terkait perubahan situasi perang saat ini. Sebelum membahas alasan-alasan tersisa, inilah alasan kami mengadakan The Military Show untuk menjelaskan bagaimana kekuatan benar-benar bekerja. Jika Anda baru di sini, tekan subscribe agar tidak ketinggalan info berikutnya. Letnan Jenderal Hodges juga menyebut intelijen strategis Ukraina sebagai faktor besar lainnya di balik perubahan jalannya perang.
Alasan lain momentum bergeser adalah karena Ukraina tampaknya mengembangkan strategi kemenangan dengan menghancurkan kemampuan ekspor minyak dan gas Rusia. Kini mereka punya banyak senjata presisi jarak jauh yang bisa menyerang kilang minyak yang berjarak lebih dari 1.000 km jauh di pedalaman Rusia. Seperti yang dijelaskan oleh Hodges, hampir tidak ada 1 minggu pun yang berlalu tanpa laporan tentang kilang minyak Rusia atau infrastruktur energi lainnya yang diledakkan dan dibakar oleh drone dan rudal Ukraina. Semua ini terkait strategi jangka panjang yang dijalankan Kiev selama beberapa tahun. Tetapi benar-benar meningkat pada tahun 2025 dan berlanjut hingga 2026 ketika serangan terhadap kilang, pipa, pabrik pengolahan, terminal, dan situs minyak serta gas penting lainnya meningkat secara drastis. Logika di balik serangan ini sederhana. Rusia menghabiskan miliaran dolar untuk perang ini dan mengandalkan industri minyak guna mendanainya. Minyak adalah tulang punggung ekonomi Rusia. Itulah alasan mengapa Putin bisa mempertahankan perang ini selama ini. Bahkan di bawah sanksi dari sebagian besar dunia barat, Kremlin tetap menjual minyak dan gas dalam jumlah besar ke negara-negara lain seperti India dan Tiongkok yang menghasilkan miliaran dolar untuk membayar pengadaan, produksi, dan perekrutan yang sangat mahal. Karena itu, kunci mengakhiri perang ini bukan membunuh tiap tentara atau menghancurkan semua tank Rusia. Kuncinya adalah menghantam sumber pendanaannya dan memutus aliran uang ke kas Moskow. Untuk melakukan itu, yang harus dilakukan Ukraina adalah menemukan dan menghancurkan infrastruktur minyak utama milik musuhnya. Pada tahap awal perang, Ukraina sebenarnya belum memiliki kemampuan untuk melakukan itu dan lebih sibuk mempertahankan wilayahnya serta menangkis serangan Rusia. Namun sekarang, Ukraina memiliki drone yang lebih baik, rudal yang lebih kuat, intelijen yang lebih canggih, dan sistem persenjataan yang lebih hebat dari sebelumnya. Ukraina mampu menemukan lokasi kilang minyak Rusia dan menyerangnya dengan presisi tinggi. Dampak serangan-serangan ini pun terus menumpuk. Setiap tangki bahan bakar yang terbakar merupakan kemenangan bagi Kiev dan kekalahan bagi Moskow. Setiap kebakaran, ledakan, dan penghentian operasi sangat berarti dalam konflik ini, karena semakin sedikit uang Rusia, semakin sulit mereka melanjutkan perang. Seperti yang dikatakan Hodges, jika Ukraina mampu terus melakukan hal ini, akan benar-benar menjadi sulit bagi Rusia untuk membiayai perang ini ke depannya. Dan sementara Rusia semakin miskin, Ukraina justru semakin kaya, yang membawa kita ke poin besar keempat yang disoroti oleh Ben Hodges, yaitu besarnya dukungan finansial yang diberikan kepada Kiev dari sekutu-sekutu baratnya. Sambil menyampaikan pandangannya bahwa Amerika Serikat tidak akan menjadi bagian dari solusi untuk Ukraina, Hodges merasa optimistis karena Eropa telah mengambil perannya. Seluruh Eropa mulai sadar bahwa mereka lebih membutuhkan Ukraina daripada Ukraina membutuhkan mereka. Dan cara terbaik untuk mencegah Rusia menginvasi seluruh Eropa adalah dengan membantu Ukraina mengalahkan Rusia. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Jerman memimpin dalam hal ini, tetapi negara-negara lain juga mulai mengambil peran dan memberikan sebanyak yang mereka bisa untuk membantu Ukraina. Hodges menyebutkan kekalahan politik mantan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Seorang pria yang lama dikenal sebagai orang dalam Putin di NATO dan Uni Eropa, kerap mengganggu dan menunda upaya Eropa membantu Ukraina dengan berbagai cara. Misalnya, karena Orban butuh waktu beberapa bulan agar pinjaman sebesar 90 miliar euro untuk Ukraina benar-benar diselesaikan. Namun sekarang, dengan Orban sudah tidak lagi terlibat dan seorang Perdana Menteri yang jauh lebih pro-Eropa menggantikannya, uang itu akhirnya mengalir bebas ke Ukraina, memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi industri pertahanan negara tersebut. Saat Ukraina berusaha memanfaatkan keunggulannya, mengambil peluang dari kelemahan Rusia, dan bersiap menghadapi serangan musim panas berikutnya yang sedang dipersiapkan Moskow untuk dilancarkan ke arah mereka. Hodges mencatat bahwa negara-negara Eropa tidak melakukan semua ini semata-mata karena kemurahan hati, tetapi demi kebaikan orang-orang Eropa dan demi keberlangsungan Eropa seperti yang kita kenal. Seperti yang dia katakan, pilihannya adalah Ukraina jatuh lalu Rusia ada di depan pintu Anda, atau Anda membantu Ukraina dengan dana, material, dan menghentikan kapal armada bayangan pembawa minyak Rusia. Inilah yang seharusnya dilakukan Eropa demi kebaikan mereka. Jika itu terjadi, Rusia akan makin sulit mempertahankan perang ini. Terakhir, mantan Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa membahas evolusi luar biasa industri pertahanan Ukraina sebagai bagian penting terakhir dari teka-teki ini. Saya rasa industri pertahanan Ukraina berkembang pesat dan kini bisa memproduksi lebih banyak kebutuhan sendiri dibanding sebelumnya. Dia mencatat,
Inilah kemungkinan alasan kini lebih sedikit laporan Ukraina kekurangan artileri atau amunisi, karena kini mereka bisa memproduksi sebagian besar munisi yang mereka butuhkan di dalam negeri. Mereka juga berhasil mewujudkan berbagai proyek inovatif, seperti rudal Flamingo dan Long Neptune yang banyak dibicarakan. Begitu juga dengan puluhan drone mematikan baru yang dikirim ke lokasi garis depan, berkat ratusan perusahaan pertahanan baru yang bermunculan di seluruh Ukraina sejak perang dimulai. Tidak diragukan lagi, industri pertahanan Ukraina saat ini sudah jauh lebih maju dibandingkan hanya beberapa tahun yang lalu. Memang pada tahun 2022, Ukraina hampir tidak terlihat di peta dalam hal pengembangan dan produksi militer. Kini, Ukraina diakui sebagai kekuatan militer utama dunia dengan banyak negara antre memesan drone, sistem pertahanan, dan berinvestasi pada kontraktornya. Bahkan ketika Ukraina menghadapi tantangan seperti kekurangan tenaga kerja atau pengiriman sistem pertahanan udara vital yang terbatas dari sekutu baratnya, industri pertahanannya mampu beradaptasi dan para komandannya berhasil mengidentifikasi serta menerapkan solusi yang paling efektif. Militer negara tersebut kini semakin bergantung pada drone misalnya. Kini mereka memakai drone untuk menjaga garis depan, mengeliminasi regu serbu Rusia, dan meminimalkan korban jiwa bahkan di lokasi paling sengit. Kedepannya, Hodges membayangkan sebuah skenario hipotetis di mana Ukraina dapat terus mengembangkan dan berinovasi dalam kapasitas militernya, bahkan mungkin semakin mengandalkan kecerdasan buatan untuk membentuk seluruh batalion pasukan yang dilindungi oleh kawanan drone, sehingga mereka dapat maju menyerang posisi Rusia dan merebut kembali lebih banyak wilayah yang hilang. Itu semua masih bersifat teoritis untuk saat ini. Namun sementara itu, Rusia benar-benar mengalami konsekuensi nyata dari semua poin yang diangkat oleh Hodges, mulai dari korban jiwa yang terus meningkat hingga infrastruktur minyaknya yang terbakar. Hasil sederhana dan tak terelakkan dari semua faktor yang beragam namun sama pentingnya ini adalah bahwa Rusia kehilangan momentum dan kalah dalam perang ini. Putin tak bisa lagi menghindar dari kenyataan karena bahkan pendukung setianya mulai berbalik melawan. Seperti yang dicatat oleh Hodges, Anda mulai melihat semakin banyak orang Rusia, baik itu blogger militer atau orang-orang di YouTube atau dimanapun, yang secara terbuka mengeluh tentang perang, tentang Putin, dan sebagainya. Jadi bukan hanya mesin perangnya yang sudah kehabisan tenaga, kampanye rekrutmennya yang gagal, dan taktiknya yang terbukti tidak cakap. Namun kini Putin menghadapi kemungkinan nyata masyarakat Rusia berbalik melawannya karena semakin banyak yang merasakan dampak perang dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pria yang ingin tampil sebagai Peter Agung masa kini, itu mungkin jadi beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Hal ini bahkan mungkin menjelaskan mengapa dalam pidato terbarunya kepada bangsa, Putin secara terbuka menyatakan bahwa perang mungkin akhirnya akan segera berakhir. Dia mungkin benar, tapi itu jelas bukan akhir yang gemilang seperti yang ia bayangkan ketika semua ini dimulai pada Februari 2022. Alih-alih merayakan kemenangan telak Rusia, Putin mungkin mulai menyadari bahwa dia tidak punya banyak pilihan selain mengibarkan bendera putih dan akhirnya menghadapi konsekuensi dari keputusan terburuk dalam karirnya. Anda dapat mempelajari bagaimana Ukraina memanfaatkan perubahan situasi untuk merebut kembali wilayah yang hilang lewat video ini. Sebagai alternatif, tonton video ini untuk melihat bagaimana para pembela Kiev melancarkan serangan dahsyat tidak hanya di garis depan, tetapi juga jauh ke dalam wilayah Rusia, mengirimkan pesan bahwa tidak ada tempat di wilayah luas Putin yang akan pernah aman lagi. Dan terakhir, pastikan untuk berlangganan The Military Show juga untuk analisis yang lebih mendalam dan berita militer terbaru yang tidak ingin Anda lewatkan.